Halo soulmate, selamat datang di Radio Cinta. Karena apapun latar belakang lo, pasti punya kisah tentang cinta. Radio Cinta adalah teman curhat dan teman cerita kisah asmara lo. Kisah ini dikirim oleh Aditya. Dan bagi kalian yang ingin mengirimkan kisah atau cerita cinta kalian, silahkan kirimkan email ke kami dan kami akan bacakan kisah kalian. Dan cerita ini kita mulai. Aku, Dimas, dan Alia sudah bersahabat sejak SMA. Kami bertiga seperti trio yang tak terpisahkan. Dari saling mencontek tugas, bolos bareng, sampai curhat soal gebetan masing-masing. Gak ada rahasia di antara kami. Setidaknya, itulah yang kupikirkan dulu. Saat SMA berakhir, kami memilih jalan masing-masing. Aku masuk jurusan teknik sipil di universitas negeri di kotaku. Sementara Alia mengambil psikologi di kampus yang berbeda. Dimas memilih untuk kuliah di luar kota, membuat aku dan Alia semakin sering menghabiskan waktu berdua. Seiring waktu, ada yang berubah. Aku mulai sadar kalau aku melihat Alia bukan lagi sebagai sahabat biasa. Perasaan itu mulai tumbuh dari cara dia tersenyum, dari cara dia menyemangati aku saat skripsi, bikin kepalamu pecah, dari caranya memahami tanpa aku harus banyak bicara. Tapi aku takut merusak persahabatan kami, takut kehilangan dia kalau perasaanku malah membuat semuanya jadi canggung. Namun, aku semakin gak bisa menyembunyikan perasaan ini. Suatu malam, setelah bertahun-tahun memendam, aku memberanikan diri untuk jujur. Alia, aku suka kamu. Bukan sebagai sahabat, tapi lebih dari itu. Dia terdiam cukup lama, sebelum akhirnya tersenyum samar. Aku juga, Dit. Hatiku langsung melayang. Aku pikir inilah akhirnya aku bisa bersama orang yang selama ini ada di sisiku. Tapi, takdir berkata lain. Tapi kita gak bisa, Dit. Lanjutnya pelan. Kenapa? Kita sama-sama suka kan? Kenapa kita gak bisa? Tanyaku mencoba menyangkal realita yang ada. Alia menatapku, matanya penuh kesedihan. Aku udah dijodohin sama seseorang, Dit, sejak lama. Aku pikir ini cuma keputusan sepihak dari keluargaku. Tapi ternyata aku juga gak bisa menolaknya. Aku terdiam, seakan ada sesuatu yang menghantam dadaku. Aku ingin marah, ingin membujuknya untuk memperjuangkan kami. Tapi aku melihat bagaimana matanya berkaca-kaca. Dia juga sakit, dia juga terluka. Kami tetap berteman setelah itu, mencoba mengabaikan perasaan yang masih mengikat kami. Tapi aku tahu, sejak malam itu ada sesuatu yang hilang. Kami tetap saling tertawa, tetap saling bercerita, tapi ada batas yang tak terlihat, membatasi aku untuk bisa mencintainya seperti dulu. Beberapa tahun kemudian, aku hadir di pernikahannya. Aku tersenyum, mengucapkan selamat, dan berpura-pura bahwa aku baik-baik saja. Tapi saat Alia dan suaminya beranjak ke pelaminan, aku tahu, sebagian dari hatiku akan selalu tertinggal di sana, bersama kenangan yang seharusnya bisa jadi kisah kita. Dan dari situlah aku sadar, tak semua cinta harus memiliki.
Beberapa hanya hadir untuk memberikan makna, lalu pergi meninggalkan luka. Sementara aku masih mencoba berdamai dengan rasa kehilangan itu. Hidup terus berjalan. Dimas, sahabat kami yang dulu berpisah karena keluar kota untuk kuliah, ternyata pulang dengan membawa kesuksesan. Ia merintis bisnis di bidang otomotif, mulai dari jual beli mobil kecil-kecilan, hingga akhirnya sukses membuka showroom mobil mewah di kota ini. Saat kami bertemu kembali, aku melihat sosok Dimas yang berbeda. Ia lebih dewasa, lebih matang, dan jelas lebih sukses. Gue pengen ngajakin lo kerja bareng, Dit. Lo arsitek kan? Gue mau bikin showroom baru, butuh orang yang ngerti desain dan konstruksi, katanya dengan semangat. Aku tersenyum. Akhirnya menemukan arah baru dalam hidupku. Aku menerima tawarannya, dan sejak itu, aku mengalihkan fokusku ke pekerjaan. Hidup tidak selalu tentang cinta yang gagal, tapi juga tentang menemukan makna di setiap perpisahan. Dan disitulah aku sadar, meskipun aku kehilangan Alia, aku masih punya Dimas, sahabatku. Kami berdua terus maju, meskipun dengan luka yang kami sembunyikan masing-masing. Wih, si Aditya ini tegar, keren banget nih. Mungkin bagi kalian yang mengalami hal serupa, ya kalian juga harus kuat karena hidup kalian tidak ditentukan dari apa yang terjadi itu. Karena keputusan kalian yang akan menentukan masa depan nanti. Jadi, tetap jaga diri kalian untuk tidak larut dalam kesedihan. Gak perlu galau. Dan buat kalian yang pengen menceritakan kisah asmaranya, kisah cintanya, entah di masa sekolah atau masa apapun yang kalian alami, silahkan email ke kita di radiocintaid@gmail.com dan kita akan membuatkan lagu spesial juga untuk kisah cinta kalian. Dan berikut adalah lagu spesial untuk Aditya. Dulu kita bertiga tak terpisahkan, tertawa, menangis, berbagi impian, hari-hari berlalu. Waktu memisahkan, namun hatiku tetap menatapmu. Diam-diam, diam, aku tak pernah tahu kapan rasa ini tumbuh. Dalam tiap senyummu, aku jatuh semakin jauh. Tapi takdir berkata lain, kita tak bisa bersatu. Meski hati kita ingin, dunia tak mengizinkan itu. Kau melangkah di altar dengan seseorang yang bukan aku, dan aku hanya tersenyum menyembunyikan pilu. Kita tetap tertawa meski tak seperti dulu. Ada batas tak terlihat membatasi rindu. Aku coba mengerti meski sulit untuk terima bahwa cinta tak selalu harus saling memiliki. Dan kini aku melangkah mencari arti lain. Meski perih di dada, aku harus bertahan. Dimas telah kembali membawa jalan baru. Aku mulai menyadari hidup terus berlalu. Tapi takdir berkata lain, kita tak bisa bersatu. Meski hati kita ingin, dunia tak mengizinkan itu. Kau melangkah di altar dengan seseorang yang bukan aku, dan aku hanya tersenyum menyembunyikan pilu. Tapi takdir berkata lain, kita tak bisa bersatu. Meski hati kita ingin, dunia tak mengizinkan itu. Kau melangkah di altar dengan seseorang yang bukan aku, dan aku hanya tersenyum menyembunyikan pilu, menyembunyikan pilu, menyembunyikan pilu, menyembunyikan pilu, menyembunyikan pilu. Tak semua cinta harus dimiliki. Beberapa hadir memberi makna, lalu
yang berharga. Radio Cinta terus bercerita, menjaga memori